di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. Enam aja. syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah tuh lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gimana? Sehat ya? Penonton pesantren Jolali di 5 benua, Pak Najib di Belanda, Bu Dewi di Jerman, Bu Nita di Paris ya, dekat Menara Eiffel, kampungnya katanya. Bu Anita di Jenewa, moga pada sehat ya. Yang di Taiwan Bu Erni, di Darwin, terus di Vancouver Bu Sumaya, ada Bu Sumaya di Singapura, ada Bu Sumaya di Vancouver. Yang terus ibu siapa tuh, Bunda Robi ya di Mekah. Terus ada lagi yang di Abha, ibu siapa itu, Bunda Mimi di Hong Kong. Terus Mbak Faul Panda, sehat semua ya. Ya, termasuk yang di Indonesia, di Trenggalek, di kota-kota Lubuk Linggau, Prabu Mulih ya, nggak mau sehat ya, disyukuri kesehatan, jangan dibuang-buang waktu saat sehat tuh, gunakan kesehatan untuk beramal soleh, untuk ibadah sebelum datangnya tibanya sakit ya. Gunakan kesehatan dan gunakan umur muda sebelum datangnya tua. Gunakan waktu hidup sebelum kematian itu tiba, dan gunakan waktu luang sebelum masa sibuk tiba, dan gunakan saat kaya untuk infak pembangunan Masjid Enam Syuhada ya. 50.000 jadilah sekarang, jangan ditunda-tunda ya. Kalau kebaikan jangan ditunda-tunda, nanti dirubah itu niat baik sama Allah. Jadi akhirnya uang yang mau jadi amal soleh jadi untuk hal-hal yang mubazir ya. Cepat sekarang sedekah. Di depan kan sudah ada itu, ada videonya tentang pembangunan 6 syuhada, Masjid 6 syuhada. Perlu 200 juta lagi, setelah itu kita bangun di atas tanah wakaf 400 meter 5 lantai insya Allah, pesantren putrinya dan masjid putrinya, namanya mungkin insya Allah Masjid Putri Aisyah ya, istri Rasulullah yang sangat berilmu. Lantai 1, 2, 3 untuk sekolah, 3, 4 untuk asrama. Jadi ada sekolahnya untuk para penghafal Quran putri ya, di atas tanah wakaf. Bapak Ibu semua yang sudah kita beli senilai 300 juta, kita kumpulkan selama 2 tahun. Dan sudah kita beli, sudah kita wakafkan. Nanti mau kita teruskan sampai ke BPN, tanah-tanah wakaf itu
BPN Badan Pertanahan Nasional sampai ke BWI Badan Wakaf Indonesia. Nggak bisa dijual itu tanah wakaf ya. Kita manfaatkan untuk persiapan kita memasuki gerbang akhirat yang berbahaya. Sekarang kita lihat Surya Paloh Luhut kembali makan siang jelang pemeriksaan Menko Minfo. Ada deal apa dengan Jokowi? Ya pasti ya ada dealnya. Nasdem juga. Nasdem itu anak buahnya Surya Paloh diperiksa kan. Luhut wakil pemerintah. Mau ngomong apa sih? Makan siang aja masuk berita di Rocky Gerung Official yang tahun 36 ribu viewers 6 jam yang lalu. Wah, tadi HP rasanya rusak wifi-nya. Kita lihat ya. Bismillah, moga-moga ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Saya akan mengajak ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Hari ini kebetulan hari Rabu dan menurut rencananya Menkominfo Johnny G. Plate itu akan dipanggil kembali untuk yang kedua kalinya oleh Kejaksaan Agung. Johnny G. Plate. Sementara adiknya sudah 2 kali diperiksa dan adiknya sudah mengembalikan dana 500 juta ya. Jadi artinya pencuri toh. Adiknya siapa? Johnny G. Plate kan nggak ketahuan, nggak dikembaliin kan. Kita nyari 100-200 ribu susah, pedagang ini 100-200 ribu itu teman-teman saya tuh yang jualan cilok, jualan batagor, jualan apa itu baslok, jualan apa itu yang digulung itu bukan dadar gulung ya, telur gulung 1.000-2.000 perak itu, sampai kuyu wajahnya kena debu campur keringat sepanjang jalan dorong gerobak keliling kampung. Ini orang-orang terhormat ini ngambilin uang orang lain. Kalau enggak, ini adik Menko Minfo Johnny G. Plate kembalikan uang 534 juta terkait kasus BTS 4G Bakti. Apa itu? ada pengakuan dia menerima dana kalau dikembalikan itu. Tapi yang menarik itu sehari sebelumnya kemarin ya, Pak Luhut itu bertandang ke Nasdem Tower dan makan siang dengan Pak Surya Paloh, gitu, pertemuan terbatas, dan kata mereka itu pertemuan biasa silaturahmi kenegaraan sebagainya gitu. Jadi tapi saya yang agak heran, kenapa ya momen-momen pertemuan penting Pak Surya makan siang-siang, kalau biasa makan siang di warteg aja, nggak usah diliput media gini, mesti ada apa-apanya ya nggak? Itu berkaitan juga dengan event-event yang penting juga. Kita ingat ya pada waktu London, Pak Jokowi sore harinya bertemu dengan Pak Surya Paloh, pada waktu dipanggil Pak Surya Paloh, Pak Surya dipanggil oleh Pak Jokowi, maksud saya, itu kan pada hari yang sama Agus Harimurti juga mengumumkan soal pencapresan Anies dari Partai Demokrat. Gitu ya. Gimana ya Bung, kita melihatnya ini, kalau disebut pertemuan biasa, kan itu kita ingat itu ada Gium yang Abraham Lincoln kalau nggak salah atau siapa, ya Abraham Lincoln yang disebut bahwa in politics nothing happen by accident, gitu ya. Dalam politik tidak ada yang pertemuan itu tidak itu bagian yang tidak direncanakan. Ya itu betul, itu di dalam politik urutan peristiwa itu menentukan isi peristiwa, kira-kira begitu tuh. Ya. Kita tahu urut-urutannya tuh. Dan dengan mudah kita baca bahwa konteks dari pertemuan itu. Jadi kita perhatikan ya cara Rocky Gerung menganalisis berdasarkan peristiwa-peristiwa di media ya. Bagaimana dia bisa menembus hal-hal yang tertutup dengan kekuatan logika dia. Ya bukan hanya sudah pasti tentang Johnny Plate itu. Dan itu ajaib bahwa akhirnya Johnny Plate dipanggil kedua kalinya, artinya memang ada yang serius di situ. Kalau itu mungkin masih orang dipanggil buat apa? Ya buat menentukan apakah dia terlibat pada kasus yang melibatkan adiknya. Jadi adiknya udah jelas tuh mengembalikan, artinya ada sesuatu yang berlangsung, ada sesuatu yang sebetulnya karena. Jadi ada peristiwa dilihat, dianalisis ya.
di balik yang tampak itu, kalau orang biasa, oh peristiwa biasa. Tapi bagi seorang pengamat atau seorang analis seperti Rocky Gerung, dia bisa melihat sesuatu yang berbeda, yang tidak biasa, dan dikomunikasikan ke publik lewat FNN, sehingga kita diperluas ya wawasan-wawasan kita tentang persoalan-persoalan politik Indonesia yang mutakhir ya. Jadi kausa celebre karena kasus yang kemudian diselebrasikan, maka dia harus kembalikan tuh. Kalau nggak kan nggak dikembalikan. Nah, itu pertanyaannya adalah konflik of interest-nya ada di mana? Apakah Johnny Plate itu bebas, sangat independen sehingga bisa berbisnis di wilayah yang dikuasai oleh abangnya yang adalah menteri, yang adalah juga pengurus Nasdem. Saya kira itu tuh. Dan kalau misalnya kita hitung dari awal, Surya Paloh kelihatannya memang mulai mendua tuh, karena dia mesti hitung daya lawan dia terhadap Jokowi itu seberapa besar sih. Itu saya kira yang dikenali oleh Pak Luhut. Pak Luhut kan punya kemampuan juga untuk mengukur kekuatan lawannya tuh. Jadi kira-kira itu sinyalnya. Jadi bisa dipastikan bahwa ada negosiasi antara meneruskan Anies atau meneruskan kasus Johnny Plate. Kira-kira begitu, gampang sekali itu. Ya. Karena tadi betul prinsip dari Abraham Lincoln. Saya kira meneruskan Anies, mendukung pencapresan Anies sampai tuntas, atau anak buahnya masuk penjara, Johnny Plate. Itu pilihan yang dilematis buat siapa? Buat Surya Paloh. Tapi Surya Paloh juga tahu siapa Luhut ya. Bukan orang yang bersih juga ya. Semua orang tahu. Makanya dia berantem sama Hari Azhar sama Fathia Maulidina itu dari mana itu? Dari Kontras ya. Ya sekarang kan masuk Bapak pengadilan ya. Bapak pengadilan ya. Jadi semua orang tahu Luhut itu berantem dengan siapa saja, dengan Said Didu, dengan civil society, karena civil society tahu siapa Luhut Binsar Panjaitan. Meskipun dia ada semacam disandera oleh masa lalunya, oleh kasus-kasusnya, oleh greedy, tingkat kerakusannya di dalam ya begitulah, malah senior UI Faisal Basri mengatakan Luhut itu adalah lebih berbahaya dari COVID-19 yang sudah membunuh ya jutaan orang di seluruh dunia. COVID itu. Tapi menurut Faisal Basri, Luhut itu lebih berbahaya dari COVID-19. Dan sodokan-sodokan dari Rizal Ramli lebih dahsyat lagi. Sudah cukup lah ya kan, cari kekayaan tuh, pikirkanlah bangsa gitu kan. Jadi Luhut adalah menteri yang paling kaya, kekayaannya hampir 1 triliun, ya kan. Jadi Surya Paloh tahu itu, makanya dia layani dalam soal makan siang. Tapi tampaknya soal dukungan kepada Anies tidak mungkin diundurkan. Surya Paloh akan terus mendukung Anies dan lebih baik mengorbankan Johnny Plate, atau setidak-tidaknya Anies menjadi yang tidak bisa ditawar, Johnny Plate itu sesuatu yang bisa ditawar. Itulah yang terjadi transaksi di ruang makan itu. Makan siang. Saya juga belum makan siang nih. Di sini makan siang jam 13.42 coba. Wah, udah lapar. Bahkan kalau misalnya dinyatakan itu pertemuan biasa-biasa saja, itu pun direncanakan bahwa akan disebut pertemuan biasa-biasa saja, kira-kira gitu. Ya. Nothing happen. In politik nothing happen by accident. Itu kalau toh juga katanya itu juga nggak kebetulan saja, ya percayalah bahwa itu juga sudah direncanakan. Kira-kira gitu kalimatnya ya. Kita paham lah itu cara-cara, apalagi Indonesia itu lebih gila lagi itu. Jadi sesuatu yang sudah kasat mata pun mesti dinyatakan sebagai itu hal yang ya memang secara tidak sengaja. Mungkin secara tidak sengaja Pak Luhut parkir di sekitar
undang dia, lalu kelihatan oleh Surya Paloh bilang, sini mampir Pak Luhut. Ya nggak mungkin lah. Saya mendengar keluhan dari beberapa teman caleg Nasdem gitu yang menyatakan bahwa oh ternyata sekarang ini dampak pencalonan Anies Baswedan itu tidak memberikan sumbangan yang cukup signifikan terhadap para pemilih Nasdem gitu ya. Mereka mungkin waktu awal-awal yes mereka dapat durian lutuh karena pada waktu itu belum PKS belum bergabung, sekarang Demokrat juga belum bergabung. Setelah PKS dan bergabung dan Demokrat bergabung ini mereka mulai kerasa loh ternyata berkurang dukungan terhadap Anies, dan itu kan penting buat para caleg gitu. Nah kalau dengan manuver Pak Surya Paloh yang terus seperti ini malah hampir bisa dipastikan akan semakin menurun suara Nasdem itu, saya kira ya Bung Bro. Iya, kita hitung dari awal pendukung Anies itu, sekali lagi kita mesti kasih catatan, Anies itu teman saya, teman kita itu. Tetap dalam urusan politik kita menghitung langkah sebetulnya, bukan soal karena dia teman. Tapi terlihat bahwa Anies memang diumpankan untuk mengukur suhu politik sebetulnya. Jadi terpaksa kita mesti katakan itu. Bahasanya bagus ya. Anies diumpankan ya, untuk mengukur suhu politik. Diumpankan oleh siapa? Tentu oleh Surya Paloh. Kenapa harus suhu politik itu diukur dengan cara mengumpankan Anies? Apakah Anies sadar bahwa dia diumpankan? Apakah Anies sebodoh itu mau diumpankan? Itu maksudnya Rocky Gerung, saya nggak tahu. Kita lihat ininya ya, videonya. Saya juga baru lihat video ini pertama kali. Itu bahwa sayang sekali bahwa Surya Paloh memang dari awal tidak bisa konsisten untuk menentukan bahwa saya akan bela terus Anies. Jadi begitu diganggu sedikit ya relawannya juga merasa kok tanggung Surya Paloh toh. Dan kan awalnya relawan menganggap Anies akan dinyatakan sebagai to be or not to be bagi Nasdem, bagi Surya Paloh. Karena itu relawan bahkan udah berpikir Surya Paloh akan ambil langkah drastis mundur dari kabinet, dan itu bahkan yang kita dorong supaya moral untuk mendukung Anies itu sempurna. Tapi ternyata Nasdem bermain dua kaki, mendukung Pak Jokowi, pemerintahan Jokowi sampai 2004, satu kaki sekarang dukung Anies. Itu seperti gaya dari Mahfud MD, satu kaki ada di istana dan menguak atau memasarkan kebusukan istana, satu kaki ada di ruang di civil society. Itu satu cara berpolitik yang tidak tuntas, bukan tidak tuntas, yang tidak memperlihatkan totalitas ya. Bukan seorang pejuang yang sejati yang memihak A dan B, terlalu banyak zigzag ya. Sehingga orang itu tidak terlalu respect terhadap orang yang main dua kaki seperti Mahfud MD dan Surya Paloh. Sekarang kalau dia nggak mundur, itu artinya dia memang punya pertimbangan tuh. Dan pertimbangan itu yang dibaca justru oleh Pak Jokowi. Dan itu yang kemudian berlanjut di dalam seri pertemuan antara Paloh dan Pak Surya Paloh. Jadi tetap terlihat bahwa istana itu punya sprindik sebetulnya yang diam-diam dia keluarin, dicicil satu persatu. Nah, itu yang saya kira dihitung sekarang oleh relawan, dan relawan merasa ya kalau begitu apa yang harus kita lakukan tuh. Sementara Anies tetap beredar di kalangan masyarakat sipil, bolak-balik menghadiri deklarasi, setiap hari ada deklarasi. Tapi deklarasi itu kan sekaligus diukur oleh aparat intelijen istana. Ini deklarasinya deklarasi fans club apa deklarasi relawan yang betul-betul die hard untuk mendukung Anies. Jadi kalau misalnya Anies akhirnya mengatakan oke, walaupun Surya Paloh akhirnya meninggalkan saya akan tetap bersama relawan. Itu nggak pernah keluar dari Anies. Yang dulu kita pernah terangkan, jangan Anies minta relawan itu bergabung ke Nasdem. Kita udah tegur dulu, salah itu Anies tuh. Tapi Anies mengatakan ya relawan bergabung ke Nasdem. Akibatnya relawan merasa tergantung pada Nasdem. Sekarang Nasdem digoyang, maka relawan goyang juga, kan itu. Tapi saya kira mungkin bisa kita pahami ya dari sisi Anies, Bung Rocky, kan bagaimanapun juga peran Nasdem itu kemarin bagaimanapun menghidupkan kartu Anies itu. Jujur mungkin kalau Nasdem yang tidak segera bertindak semacam itu ya Anies jadi layangan putus. Tapi kan berkat Nasdem itu kemudian dia kartunya hidup kembali, ya akhirnya kemudian didukung oleh PKS dan Demokrat. Tetapi kan kita juga tahu bahwa ya
dukungan dari Surya Paloh itu bukan semata-mata untuk Anies, tapi ada kepentingan sendiri yang sedang menjadi target dari Surya Paloh. Kita tidak tahu apa, tapi tentu saja berkaitan dengan elektabilitas. Tuh kita lihat ya, cara orang pintar ngomong tuh begitu ya, menganalisis persoalan bulat ke sono kemari ya. Kadang-kadang kalau kita nggak cukup cermat, kita bingung sendiri ngomong apa sih mereka. Nah kalau saya kan sebagai tukang donat, ini donat jualan, beli, bang beli, ya, berapa? 1.000, berarti 1.000, 5.000 berarti 4 ya, bungkus. Nggak kebanyakan mikir. Tapi kalau pengamat sama Hersu Beno Arif nih, sama Rocky Gerung, bikin kita bingung. Saya maksudnya bingung, sama teman-teman saya, ini ngomong apa sih? Tapi ya kita dengerin dulu ya. Yang kita bisa duga berkaitan dengan elektabilitas Nasdem kan. Ya itu yang kita anggap bahwa Anies itu diusung oleh Nasdem. Kalau balik pada Lincoln itu bukan by accident. Ini ada kalkulasi panjang tuh. Dukung Anies dapat apa, elektabilitas apa, koktail efeknya apa. Jadi semua hal itu dihitung oleh Pak Surya Paloh pasti sebagai seorang politisi yang kawakan. Nah hitungan itu tidak sedrastis hitungan Demokrat maupun PKS. Oke, kita menghitung sebetulnya dari awal, apakah relawan ini die hard atau semacam fans club aja tuh. Karena Anies tiba-tiba menganggap bahwa ada yang real dukungannya, itu relawan. Tapi kemudian Anies menginginkan relawan itu bergabung langsung dengan Nasdem. Padahal relawan ini satu fasilitas lain yang bisa mendukung Anies seandainya ada tekanan politik terhadap partai-partai ini. Kan yang bebas tekanan politik kan relawan. Di situ ada dilema Anies kelihatannya kalau dalam perspektif Rocky Gerung ya. Rocky Gerung ingin supaya Anies itu memisahkan ya independensi relawan, jangan sampai dia terkooptasi oleh Nasdem. Menurut Rocky Gerung. Tapi Anies ingin Nasdem itu bergabung dengan relawan itu bergabung dengan Nasdem sebagai kekuatan partai politik. Padahal itu yang tidak harus diambil jalan oleh Anies, karena relawan itu adalah istilahnya tadi fasilitas lain yang bisa digunakan sebagai bumper ketika Nasdem itu mendapat tekanan politik dari istana atau dari lawan-lawan politiknya, sehingga eksistensi atau independensi relawan yang memang terpisah tidak terkooptasi oleh oleh Nasdem itu bisa selalu terjaga. Dan itulah dilema Anies yang sekarang, dia apakah ingin tetap pada pendiriannya mengintegrasikannya relawan kepada partai Nasdem, atau justru meneguhkan kesadaran baru bahwa relawan yang tidak dibayar itu dan mengeluarkan segalanya demi kerelaan, berbeda dengan partai Nasdem yang segalanya itu berbayar kan gitu ya. Itu harus dirumuskan ulang oleh Anies ya. Dia harus memilih sekarang di saat suhu politik mulai memanas dan Nasdem itu mulai digoyang lewat Johnny G. Plate dan adiknya yang sudah mengembalikan uang jarahannya sebanyak 500 juta lebih. Omongan saya bener gak sih? Kalau dia jadi bagian dari partai, begitu partai ditekan, relawan kena tuh. Ini strategi juga yang agak keliru tuh. Tapi kita mau lihat sejauh mana nanti efek dari pertemuan dengan Pak Luhut. Karena Pak Luhut itu pasti wakil istana lah. Nggak mungkin Pak Luhut mau bertamu hanya untuk makan siang tuh. Jadi jelas Pak Jokowi mau tegur sebetulnya Nasdem. Kalau Pak Jokowi nggak ada masalah dengan Nasdem, ya dia nggak mungkin Luhut datang ke situ, atau Pak Luhut nggak mungkin inisiatif untuk menemui Surya Paloh. Kalau Pak Luhut nggak tahu kasus Johnny Plate itu akan berakhir di penangkapan, kira-kira begitu kan? Itu kelihatan jelas tuh. Ini saya kira bukan inisiatif dari Nasdem, tapi inisiatif Pak Luhut untuk memberitahu bahwa oke, walaupun diputar segala macam cara supaya terlihat bahwa Nasdem yang mengundang Pak Luhut ke markas Nasdem, itu dalilnya begitu aja. Ya. Jadi setidaknya kalau kita hitung-hitung ya, Bung Rocky, yang terbuka menarik ya, datangnya Luhut itu memang untuk menjinakkan Nasdem. Bagaimana Nasdem menyelamatkan
Johnny G. Plate, salah satu kadernya yang sekarang jadi Menteri Menkominfo, supaya tidak merasakan dinginnya lantai semen di balik jeruji besi penjara. Puyenglah Surya Paloh sekarang. Terus ngajak makan siang Luhut. Publik aja itu sudah 3 kali bertemu Pak Surya Paloh dengan Pak Luhut. Itu pertama pertemuan di London, yang kedua kemarin ada pertemuan di Jakarta juga yang kemarin makan siang, yang ini yang ketiga. Ini yang terbuka pada publik. Saya kan ada kemungkinan ada pertemuan lain yang kita tidak tahu. Jadi kalau udah 3 kali pasti itu bukan sebuah kebetulan. Dan sorry tadi kita ngomong bolak-balik tadi nyebutnya Abraham Lincoln, tadi itu ucapan dari Franklin B. Roosevelt. Jadi sama-sama presiden. Franklin Roosevelt. Iya, Roosevelt. Jadi Everett Roosevelt. Iya, Everett Roosevelt. Jadi itu kita ralat, kesalahan kita ngomong. Nah, dari situ sebenarnya kita jadi kita juga duga-duga ini ada kaitannya juga dengan soal reshuffle kabinet kan. Sampai sekarang kan itu Pak Jokowi belum melakukan reshuffle kabinet, bahkan sampai PDIP yang mendesak agar Nasdem juga ditendang dari kabinet pun tidak dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi artinya Pak Jokowi itu sebenarnya tetap memainkan kartu Nasdem dengan berada di dalam kabinet itu. Jadi semacam politik sandra juga kan. Ya itu bayangkan kalau dari awal Surya Paloh keluar dari kabinet itu. Ya sudahlah, sekarang faktanya Surya Paloh sudah menyatakan sikap berkali-kali ingin mendukung Pak Jokowi sampai 2024. Sikap radikal untuk berbalik dan keluar sekarang dari istana, keluar dari Partai Nasdem itu berarti ya memang sudah terlambat. Tetapi satu pilihan yang nggak mungkin akan kehilangan muka Surya Paloh kalau dia memiliki satu sikap radikal berkonfrontasi dengan istana. Sebab sebagai pengusaha besar, Surya Paloh juga pasti nggak bersih-bersih amat sebagaimana Luhut. Jadi memang saling menyandera dan saling menggerendel ya antara Luhut dan dan Surya Paloh berbicara seolah-olah mereka memikirkan kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Padahal ya mementingkan keamanan dari bisnis masing-masing lah ya. Bisnisnya Luhut, bisnisnya Pak Jokowi, dan juga bisnisnya Nasdem Surya Paloh, ya kan? Nggak mungkin lah, kan bisnis sama politik itu kan seperti dua sisi mata uang dari satu koin yang sama kan? Jadi ini soal bagaimana mempertahankan bukan ketamakan masing-masing, tapi mempertahankan akumulasi bisnis yang sudah dikerjakan bertahun-tahun, jangan sampai hancur berderai gara-gara perseteruan politik. Kalau bisa Luhut, Jokowi dan Nasdem itu sama-sama menjadi pemenang kan gitu, dan mungkin bisa saja Anies dikorbankan ya. Dia lebih punya status moral untuk melawan atau berhadapan dengan Pak Jokowi. Kalau dia masih ada di dalam situ, itu juga menunjukkan dia butuh negosiasi panjang. Ya, karena kesulitannya adalah Anies sudah beredar di masyarakat, elektabilitasnya ya andaikan aja naik terus, tetapi kemudian moralnya tiba-tiba jatuh tuh. Karena Anies tiba-tiba panik, kan ini ada apa lagi nih, Nasdem dipanggil tuh. Jadi Anies nanti nggak bisa fokus tuh. Lain kalau Anies diasuh oleh relawan dari awal, terus Surya Paloh mengatakan oke, formalitasnya diasuh kita, tapi realnya oleh relawan. Anies lebih percaya diri sebetulnya, bahwa nanti akan ada negosiasi dan mungkin dukungan pertama pindah ke Demokrat, bukan lagi pada Nasdem tuh, atau lewat PKS. Itu lebih panjang karena nanti istana akan cari-cari cara untuk sprindik PKS atau Demokrat tuh. Jadi permainan itu terlalu pendek sebetulnya, sehingga Anies saya kira dia sekarang mulai cemas juga dengan keadaan yang ya dalam 1-2 hari ini bisa dipastikan Johnny Plate itu masuk bui kok, kan itu gampangnya begitu kan. Mungkin cemas, mungkin Anies juga nggak cemas. Dia tahu juga, dia kan juga seorang yang cerdas, seorang yang ngerti politik, apalagi sudah memimpin Jakarta dengan liku-liku serangan-serangan lawan politik secara 5 tahun, dan dia involved dalam pertarungan politik yang keras di DKI itu. Soal kecemasan, soal tidak kecemasan itu pilihan-pilihan untuk menghindar atau mencapai yang lebih optimum, saya kira itu sudah diperhitungkan oleh Anies dan timnya, ya kan. Dan
dan pengalaman pertarungan politik yang brutal di lapangan sampai dia bisa menjadi pemimpin seorang eksekutif ya, seorang gubernur DKI, itu satu pengalaman yang jelas tidak dimiliki oleh Rocky Gerung yang memberikan satu pengamatan dari layar kaca ya, dan tidak bertarung di lapangan ya. Kalau Anies kan involve ya, terlibat ya, memberikan segalanya untuk mencapai DKI 1. Dan saya kira persoalannya mungkin di mata Anies persoalan seperti pertemuan Luhut dan Surya Paloh dalam konteks bagaimana mengamankan Johnny G. Plate, itu sebenarnya persoalan yang biasa saja. Dan lebih dahsyat tentu dia belajar dari kakeknya A.R. Baswedan bagaimana mempertahankan republik ini. Itu lebih dahsyat goncangannya dibanding hanya ingin menjadi presiden yang juga belum daftar di KPU. Semakin Anies beredar, semakin Johnny Plate jadi sandranya Jokowi. Iya ya. Oke, tapi Ya nggak apa-apa. Kalau memang salah ya harus dihukum Johnny Plate. Kenapa harus Anies bawa Anies, biarin aja semakin beredar sampai akhirat, karena karya-karya di dunia itu akan berefek sampai akhirat. Nah, dari konteks Islam itu saya kira keyakinan yang menghujam di relung-relung hati Anies sebagai orang beriman, seorang yang orang Islam, itu tampaknya di situ tidak bisa ditembus ya oleh pengamatan Rocky Gerung ya. Soal keistiqomahan, soal bahwa kita hanya ikhtiar, yang menentukan segalanya adalah Allah dalam kehidupan, baik juga dalam kehidupan politik, bahwa semua yang hidup dalam dunia ini kita harus memberikan segalanya untuk perjuangan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan kalau perlu hancur bersama perjuangan itu kalau memang dikehendaki oleh Tuhan ya kan. Jadi ini bukan soal sekedar kursi, ini soal bagaimana memperjuangkan sebuah nilai dan bukan merebut sebuah kursi RI 1. Buat Anies apa pilihannya, Bung Rocky, kalau dengan konfigurasi politik seperti sekarang ini, kalau tanpa Nasdem dengan PT 20% itu kan juga dia nggak bisa apa-apa juga. Pasti akan diselamatkan dengan cara-cara yang mencengangkan, misalnya oke, kalau Anies mau oke, tapi kita yang atur ya. Jadi kingmaker itu akan pindah dari Nasdem ke istana. Kalau itu terjadi, artinya Anies adalah continuity dari Jokowi, lalu bubar seluruh pengertian kita tentang siapa Anies Baswedan. Jadi mudah sekali kita lihat bahwa ada cara pandang baru ya. Mungkin kingmakernya dari istana, tapi juga kingmakernya itu dari cara yang tidak diduga oleh kita semua. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rizki kepada orang yang meningkatkan ketakwaannya kepada Allah itu dengan cara yang tidak diduga, yang juga tidak diduga oleh Rocky Gerung sendiri. Gitu Anies terpojok dan tetapi elektabilitasnya masih tinggi, maka akan dicari cara supaya Anies akhirnya jadi calon bayangan dari Jokowi. Kan begitu aja jalan pikirannya, mudah sekali itu. Begitu dia jadi bayangan dari Jokowi, maka tesis continuity and change berubah menjadi continue and continue gitu. Itu continuity dari Jokowi. Ya. Kenapa kita ini penting untuk bahas? Karena bagi kita ya bagaimana ke depan itu soal demokrasi, soal dan buat kita saya kira tidak ada tawar menawar ya, Bung Rocky. Civil society itu tidak ada continuity untuk rezim pemerintahan Jokowi, karena kita bisa membayangkan apa yang terjadi kalau pemerintahan Jokowi ini berlanjut dalam format yang berbeda begitu. Ya itu sebenarnya prinsip awal tuh yang hanya berlaku pada Anies, karena Anies yang dianggap sebagai bagian yang kontras dengan Jokowi. Kalau yang lain ya merasa biasa aja. Prabowo bahkan mengatakan ya kita mau terusin, itu lebih fair. Sehingga orang anggap ya udah apa yang mau dipersoalkan kalau Pak Prabowo mau maju dan dapat saudara Jokowi, udah itu lengkap, udah tinggal mungkin yang merasa oke itu ada hal yang kurang beres di dalam benak mak mengingat 2019, tapi itu juga bisa diselesaikan oleh Prabowo pada akhirnya nanti kan. Tapi yang pada Anies begitu berhenti lalu hilang semua harapan pada Anies kan. Jadi hal-hal yang sebetulnya kita duga dari awal mulai berlangsungan ini, begitu Anies bilang saya akan jadi
antitesa, dan itu diucapkan oleh beberapa teman di Nasdem, itu langsung istana tahu bahwa arahnya adalah mau melawan Jokowi. Dan begitu itu diucapkan, ya, radar-radar yang berupaya untuk Saya kira Anies tidak mengatakan dia sebagai antitesa ya, tapi dia yang mengatakan dia sebagai antitesa Jokowi adalah Zulfan Lindan, ya, salah satu pengurus siapa itu Nasdem ya. Dan yang diucapkan Anies adalah change and continuity ya. Ada proses meneruskan dan ada proses mengubah ya, yang perlu diubah, memperbaiki lah, atau bahasa Indonesianya mungkin perubahan dan perbaikan gitu kira-kira. Ya, tentu semuanya harus diteruskan, tapi juga kan selalu ada evaluasi dari program-program atau dari keinginan-keinginan politik ya. Kalau politik itu kita maknai sebagai yang dimaksudkan sebagai ini dalam perspektif thought person ya, sosiolog dari Amerika yang mengatakan bahwa politik adalah kehendak-kehendak ya kan, untuk mencapai keinginan yang lebih baik ya. Politik itu bukan satu yang tidak diekspresikan oleh demonstrasi itu, tapi politik kata thought person adalah kehendak-kehendak masyarakat, kehendak-kehendak kita untuk mencapai hal-hal yang lebih baik, dan itu berarti harus continuity dan change ya, berubah ya. Dan terus itu jadi sebenarnya kalau menurut Hegelian ya memang harus pakai bahasa antitesa sebagaimana Zulfan Lindan mengatakan, tapi intinya hidup itu kan selalu mengalir ya kan, pantarai kata Heraklitos ya, sungai selalu mengalirkan air yang selalu baru. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Super, tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Panjangan nih kalau saya terusin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.